Shalom, kembali berjumpa lewat judul pelajaran yang sangat berarti buat kita semuanya, Antikristus mencobai Yesus, pada bagian yang ke-6, bagian yang terakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Antikristus akan mencobai saudara dan saya sebagai anak-anak Kristus. Saudara, sekarang bagaimana kita bisa waspada, kita bisa ngerti bahwa yang sedang ada di hadapan saya, pengajar yang sedang mengajar kami, itu adalah Antikristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa bisa saja dipakai oleh Tuhan sebagai salah satu model seorang hamba yang setia kepada Allahnya. Dan Musa bisa menjadi teladan yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita lihat Musa menjadi salah seorang nabi yang besar, yang lewat hidup Musa dipakai Allah secara luar biasa, memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dengan jumlah, Alkitab mencatat 600.000 jiwa, laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat Musa itu pun Tuhan hadirkan penyertaan Tuhan dan juga mukjizat-mukjizat yang dahsyat yang sampai hari ini menjadi pengakuan bagi setiap umat manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diteladankan oleh Musa di dalam hidupnya yang patut saudara dan saya contoh? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Musa Anda pun sudah paham. Pada akhirnya Musa diambil sebagai pangeran di Mesir, menjadi anak dari putri Raja Firaun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu umur Musa adalah 120 tahun. Dibagi menjadi 3 tahap. 40 tahun dia ada di istana Mesir yang megah, yang mewah, menjadi sebuah kerajaan yang luar biasa, luasnya, kekuasaannya, dan lain sebagainya. Otomatis selama Musa 40 tahun dia menikmati segala fasilitas yang ada di Mesir. Dia menikmati segala kemegahan kerajaan Mesir karena dia menjadi salah satu pangeran yang ada di sana. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 40 tahun berikutnya, yaitu Musa tinggal di padang rumput gembalaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa demikian? Karena iman, kata Alkitab, Musa kembali kepada bangsanya. Dia ikhlas meninggalkan kemegahan istana Mesir. Dia ikhlas meninggalkan nikmat daging yang selama ini dia alami demi sebuah kebenaran, demi sebuah keselamatan. Segala nikmat yang menimbulkan dosa dia rela untuk dia tinggalkan, dan dia hidup dengan sangat-sangat sederhana dan terbalik dengan kondisi dia saat dia menjadi seorang pangeran. 40 tahun dia diproses oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu 40 tahun aku taruh engkau untuk sekolah, punya manajemen yang bagus, karena aku akan pakai engkau sebagai seorang pemimpin yang membawa 600.000 jiwa dari Mesir menuju ke tanah yang aku janjikan. Secara intelektual Tuhan sudah yakin Musa sudah mumpuni
Musa sudah oke, tetapi soal karakter Tuhan meragukan, karena selama 40 tahun engkau bergaul di lingkungan yang aku tidak cocok. Oleh karena itu Tuhan bentuk karakter Musa 40 tahun di padang rumput gembalaan. Dulu tinggal di istana yang megah, sekarang dia tinggal bersama domba-domba yang dia gembalakan. Atapnya adalah langit. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah usia 80 tahun, Tuhan sudah bentuk karakter Musa yang cocok dengan isi hati Tuhan. Tuhan menampakkan diri, Musa melihat ada api yang ada di semak, tetapi semak-semak itu tidak terbakar. Di belakang api ada suara yang memanggil kepada Musa, dan Musa tahu itu adalah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat, yang diteladankan Musa yang harusnya menjadi contoh buat kita adalah model hamba Tuhan yang seperti ini, yang ingin hidup mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan tanpa harus memikirkan kepentingan diri sendiri. Artinya nikmat kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup sebagai seorang pangeran, itu yang sudah didapat oleh Musa, ditinggalkan oleh Musa. Dia rela hidup sangat-sangat sederhana, tidak menikmati apa yang dulu pernah dia nikmati. Nah, saudara, sekarang terjadi justru terbalik. Justru terbalik. Dulu, mohon maaf bicara dalam tanda kutip, ketika mau sekolah teologi, mau sekolah Alkitab, masih harus cari sponsor, karena uang untuk kuliah tidak ada. Nah, saudara, apa yang terjadi setelah lulus dari sekolah teologi, melayani Tuhan? Antikristusnya ngomong lagi, karena engkau melayani Tuhanmu, maka engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Saudara, hati-hati. Adalah sesuatu yang kontras sekali. Sama seperti yang ditunjukkan oleh Kristus. Dia dari surga turun ke dunia. Kita katakan Yesus adalah Tuhan yang maha kaya, tetapi ketika dia hidup, memberikan teladan hidup buat saudara dan saya, dia hidup sangat-sangat sederhana. Kenapa? Karena aku dari atas, aku tidak keduniawian. Karena engkau juga anakku yang aku pilih, engkau juga bukan dari dunia ini. Dunia memusuhi kamu, maka engkau seharusnya juga hidup sama seperti aku. Dan Musa adalah salah satu hamba yang berhasil. Dia juga meneladani Kristus. Dia tidak hidup dengan kemegahan Mesir, tetapi dia hidup dengan bangsanya, dengan penuh dengan kesederhanaan. Tetapi hari ini kita banyak melihat, pada saat sekolah teologi, mohon maaf bicara, masih belum punya duit, masih butuh sponsor, tetapi ketika menjadi hamba Tuhan, hidup di dalam kelimpahan yang luar biasa, kemudian ditambahi dengan kalimat pembenaran. Oleh karena engkau melayani Tuhan, Tuhanmu kaya, maka engkau akan diberkati bersama keluargamu dengan berlimpah-limpah. Saudara, hati-hati. Antikris menyerang lewat memberikan kepentingan buat saudara dan saya. Antikris menyerang saudara dan saya lewat keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini video saya. Kita akan ketemu dengan judul lain yang terkait dengan Antikristus mencobai Yesus, yaitu iblis adalah bapak pendusta. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.